Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Sri Marini. Saya dosen program studi perhotelan Akademi Pariwisata NHI Bandung. Spesialisasi saya adalah mengajar mata kuliah di bidang manajemen, khususnya marketing management. Pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment, pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu penjualan dan promosi hotel internal. Adapun pemaparan ini dalam rangka unjuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Sebelum saya menjelaskan teknik pengajaran saya pada mata kuliah penjualan dan promosi hotel internal, saya akan menjelaskan deskripsi singkat, luaran yang diharapkan, dan metode pembelajaran. Penjualan dan promosi hotel internal merupakan kelompok mata kuliah bersama yang ditujukan bagi mahasiswa semester 6 dengan bobot 2 SKS. Sesuai dengan profil lulusan, program studi yaitu menghasilkan profil lulusan sebagai supervisor di bidang perhotelan, maka pengetahuan dan kompetensi mengenai penjualan dan promosi hotel internal sangat diperlukan untuk terjun di industri perhotelan. Kemampuan memahami promosi, penjualan hotel, mengordinir kegiatan pemasaran, mempromosikan produk dan jasa, serta mengembangkan strategi promosi adalah kunci untuk bersaing di era 5.0, sehingga dapat beradaptasi dengan perkembangan marketing dan promosi khususnya dunia hospitality. Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami hal-hal berikut. Memiliki kemampuan memahami pengetahuan pemasaran. Memahami aktivitas pemasaran di dunia hospitality. Memahami analisa pasar di tengah persaingan global. Memiliki kemampuan mengembangkan produk dan jasa. Memahami dan mampu merencanakan pemasaran. Memahami cara promote produk and service in-house promotion, memahami mempresentasikan informasi produk, mampu menerapkan keahlian menjual produk dan jasa, memahami karakter-karakter pelanggan, serta memahami strategi pemasaran dan promosi. Untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik perkuliahan yang akan dibahas dalam 14 kali pertemuan. Berikut adalah topik-topik yang akan saya bahas. Pendahuluan pemasaran, marketing hospitality, product knowledge, analisa pasar, marketing plan, promote product and service in-house promotion, present product information, develop product and service, apply selling skill, dealing with different customer type, strategi pemasaran jasa, dan strategi promosi. Setelah disampaikan gambaran singkat mata kuliah yang saya ampu, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya menggunakan metode DIA. Yang pertama adalah delivery. Delivery adalah bagaimana saya menyampaikan materi perkuliahan yang diampu kepada mahasiswa. Ada dua strategi yang digunakan dalam menyampaikan perkuliahan. Saya yang pertama menggunakan textbook. Ada beberapa referensi yang saya gunakan. Salah satunya menggunakan referensi dari Kotler, Bowen, and Veluglu dengan judul Marketing for Hospitality and Tourism 8th Edition. Berikutnya, saya juga menggunakan modul-modul ASEAN Toolbox dari William English Institute of TAFE, Specialist Center for Food, Tourism, and Hospitality, di mana sumber ini merupakan cikal bakal dari Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI yang menjadi acuan dalam mengukur kompetensi di bidang vokasional. Saya juga menggunakan referensi artikel jurnal-jurnal hasil penelitian saya di bidang pemasaran dalam rangka mengintegrasikan hasil penelitian ke dalam pembelajaran. Strategi kedua, saya menggunakan pembahasan case study di kelas. Saya meminta mahasiswa menyelesaikan case study dan membuat summary dari case study untuk dibahas secara berkelompok.
Di dalam penyampaian perkuliahan, saya menggunakan presentasi, diskusi, role play, collaborative learning, dan problem-based learning. Yang kedua adalah interaction. Interaction adalah menjelaskan bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa dalam proses belajar mengajar, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Dalam perkuliahan, saya menggunakan saluran komunikasi. Untuk di dalam kelas, saya selalu menciptakan suasana yang interaktif dan komunikatif, sehingga terjadi komunikasi dua arah, memberikan pertanyaan setelah menyampaikan materi, dan sebaliknya, mahasiswa diberikan kesempatan untuk bertanya jika ada yang belum dipahami. Di luar kelas, saya membangun komunikasi menggunakan media WhatsApp Group. Selain itu, menggunakan metode Google Classroom untuk memberikan umpan balik terhadap tugas-tugas yang telah dikerjakan mahasiswa. Saya juga menggunakan pendekatan student-centered learning, sehingga mahasiswa lebih banyak melakukan eksplorasi dibandingkan hanya menerima informasi yang disampaikan oleh pengajar. Keuntungan metode ini tidak hanya mahasiswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan bidang keahliannya saja, tetapi juga berkembang kemampuan komunikasi, bekerja dalam kelompok, inisiatif, berbagi informasi, dan penghargaan terhadap orang lain. Yang ketiga adalah assessment. Assessment adalah bagaimana cara saya mengukur penilaian kinerja mahasiswa secara objektif di kelas. Pada pertemuan pertama, saya akan menyampaikan kontrak perkuliahan. Saya akan menyampaikan cara evaluasi dan bobot penilaian terhadap mahasiswa, sehingga mahasiswa mengetahui cara penilaian dan dapat membuat strategi agar mendapat nilai yang memuaskan. Berikut adalah contoh skema penilaian saya terhadap mahasiswa. Kehadiran 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Demikian 3 aspek yang telah saya sampaikan terkait mata kuliah penjualan dan promosi hotel internal dari delivery, interaction, dan assessment. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah penjualan dan promosi hotel internal secara online menggunakan Zoom Cloud Meeting. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang Ibu. Ya, Siang Bu. selamat bertemu kembali kita dalam mata kuliah penjualan dan promosi hotel internal. Ya, ini merupakan pertemuan kelima. Ya, baik. Sebelum kita memulai, Ibu seperti biasa akan mengecek standar grooming dulu saudara, ya, karena ini standar grooming ini termasuk ke dalam SOP pembelajaran di kampus kita di Ampar NHI Bandung, ya, di mana siswa harus menggunakan uniform lengkap, kemudian groomingnya juga terstandar dengan baik. Baik, Ibu izin cek dulu, ya. Oke, semua menggunakan uniform lengkap ya. Tidak ada yang gondrong rambutnya, tidak ada. Yang putri juga rapi-rapi, ya. Baik, tidak ada. Kalau begitu kita bisa langsung mulai ya materi pembelajaran kita hari ini. Ya, Ibu izin share screen. Baik, apakah sudah tampil PPT-nya? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah. Baik, materi hari ini mengenai product knowledge. Ya, ini merupakan pertemuan ke-5 ya dari mata kuliah penjualan dan promosi hotel internal. Ya. Baik, sebelum kita masuk ke dalam product knowledge, Ibu akan mereview dulu materi kita pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai marketing hospitality. Ya. Mungkin saudara masih ada yang ingat mengenai societal marketing concept. Ini merupakan dari Kotler, Bowen, dan Baloglu, ya, di mana di dalam social marketing concept ini terdiri dari 3 komponen. Ada company yang selalu bertujuan untuk mendapatkan profit, ya. Kemudian ada konsumen yang menginginkan satisfaction, ya. Kemudian ada society yang menginginkan human welfare, ya. Nah, jika saudara bandingkan dengan diagram yang sebelahnya, ya, saudara bisa di sini melihat, mohon maaf, di sini bisa melihat
ya, ada segitiga service marketing triangle. Ya, komponennya pun sama ada 3. Ya, di sini ada company, ada customer, dan ada employee. Ya, kita mulai dengan interaksi antara company dengan customer. Apakah masih ada yang ingat interaksi antara company dengan customer? Apa yang dilakukan company terhadap customer? Silakan. Adakah yang masih ingat? Aku izin jawab, Bu. Yuda. Siapa? Oh, Yuda. Yuda. Iya, Iya. Yuda. Silakan Yuda. Bagaimana Hubungan Yuda? company dengan customer adalah company menawarkan produk dan jasa yang dimiliki untuk kepada pelanggan. Oke. Ya. Baik. Terima kasih Yuda. Ya, tepat sekali. Jadi peran company itu adalah dia akan berusaha terus untuk selling, ya, untuk menjual produk dan jasanya kepada pelanggan. Ya. Dan ini yang dinamakan ke dalam external marketing. Ya, jadi peran company terhadap customer adalah dia menjual atau menawarkan produk dan jasanya yang dinamakan dengan external marketing. Nah, kemudian ada lagi interaksi antara employee dan customer. Ada yang masih ingat apa yang dilakukan antara employee dan customer? Employee di sini adalah staff ya. Saya Ada Ibu, yang ingat? Dengan siapa? Rizka Ibu. Friska, ya. Silakan Friska. Employee itu kayak menawarkan diri produk ke tamu gitu sih Bu, lebih ke servisnya. Oh, jadi menawarkan produk kepada pelanggan, pada tamu. Ya. Iya Ibu. Ya, approaching ya. Jadi approaching dia melakukan pendekatan bagaimana caranya agar produk dan jasa yang dimiliki oleh company itu bisa dibeli oleh pelanggan. Nah, ini namanya istilahnya interaktif marketing. Ya. Yang ketiga, ada interaksi antara company dengan employee. Ya. Ada interaksi antara company dengan employee. Ada yang bisa menjawab apa yang dilakukan company terhadap employee? Silakan. Bu Aisyah mau jawab. Aisyah, ya, silakan Aisyah. Bisa nggak Bu, kalau perannya itu untuk mengembangkan pengetahuan produk dari stafnya? Mengembangkan pengetahuan produk dari stafnya. Ya, tepat sekali ya. Jadi peran dari company itu bagaimana dia gain atau develop product and service knowledge dari stafnya. Ya, tepat yang disampaikan Aisyah, dan ini adalah yang namanya internal marketing. Ya. Oke, ini review pertemuan kita sebelumnya ya. Nah, kemudian, ini dalam internal marketing, jadi sebetulnya kita lebih banyak melibatkan peran daripada employee atau staff tersebut ya di dalam memasarkan produk dan jasa. Ya. Nah, di sebelahnya ada bagan, ya di sini bagan saudara bisa lihat ya, ada bagan antara manufacturing dan hospitality. Ya, ada yang berwarna merah muda yaitu marketing department, dan ada yang di RCD biru itu adalah employee. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan dari diagram tersebut apa maksud dari diagram ini, perbedaan antara manufacturing dan hospitality? Silakan. Ibu, aku izin jawab ya, Bu. Dengan siapa? Dengan Yuda, Ibu Yuda. Oh Yuda, ya Yuda. Silakan Yuda. Jadi kalau di dunia hospitality itu si employee atau karyawan itu cukup berperan penting dalam marketing, Ibu. Karena kenapa? Karena yang ditawarkan di dalam hospitality itu kan servisnya. Jadi menurut aku itu ya makin banyak employee yang bisa dibilang produk knowledge-nya bagus, berarti produk yang dijual di dunia hospitality itu bakal kejual cukup baik gitu, Bu. Terjual dengan baik gitu ya. Ya, baik. Jadi di sini adalah intinya peran daripada employee ya di dalam dunia hospitality. Begitu ya Yud ya? Ya. Betul ya. Jadi perbedaan antara manufacturing dan hospitality di sini adalah lebih kepada peran staff di dalam promote product and service. Ya. Nah, Ibu ada mengutip di sini dari Kotler, Kartajaya dan Setiawan. Machine is cool, but people are warm. Nah, ini merupakan basic daripada dunia hospitality. Jadi tetap dunia hospitality tetap membutuhkan peran daripada manusia. Gitu ya. Oke, jelas bisa dipahami sampai sini ya? Jelas, Ibu. Ya, ini masih kita review pertemuan sebelumnya karena ada kaitannya dengan product knowledge bahasan kita pada pertemuan hari ini. Ya. Baik. Nah,
Tadi disebutkan bahwa peran daripada employee di sini adalah besar di dunia hospitality. Ya. Nah, jadi sebetulnya fokus daripada unit ini, ya, unit pembahasan product knowledge ini adalah fokusnya terhadap kemampuan staff untuk mempromosikan atau menjual produk dan service. Ya. Jadi kemampuan dari staff untuk menjual atau mempromosikan produk dan servisnya. Menurut saudara, kira-kira siapa saja sih yang berperan di dalam menjual produk dan servis, terutama di dunia perhotelan? Ada yang bisa menjelaskan? Waiter, Bu. Waiter, betul. Salah satunya waiter. Ya, dia punya peran penting. Ya, ada lagi selain waiter? Front office staff, Ibu. Front office staff. Ya. Jadi sebetulnya apa sih product knowledge? Ya. Di sini disebutkan bahwa product knowledge adalah istilah umum yang digunakan untuk pengetahuan mengenai produk yang dijual, ya, service yang disediakan, kemudian mengenai venue, dan mengenai policies of the property. Ya. Seringkali kita beranggapan bahwa product knowledge itu lebih kepada fokus kepada pengetahuan produk saja, tapi ternyata product knowledge itu tidak hanya produk saja, ya, meliputi service juga, bahkan venue, ya, venue itu termasuk ke dalam fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh hotel, misalnya public area-nya, kemudian untuk room-nya ada berapa room, kemudian di room sendiri ada berapa grade-nya, mungkin ada standar, ada kemudian suite, ada president suite, ya, kemudian kebijakan-kebijakan di properti, baik itu terkait house rule ataupun SOP, ya. Nah, itu juga termasuk ke dalam product knowledge, ya. Jadi di sini product knowledge tidak hanya terbatas pada produk saja, ya. Bisa dipahami? Bisa. Bisa, ya. Oke, bisa diikuti. Baik, di sini ada pengertian product knowledge dari ahli, dari Peter Reynoldson, ya, bahwa product knowledge ini merupakan segala informasi mengenai produk, ya, baik itu kategorinya, baik itu brand, baik itu fiturnya, bahkan harganya, ya. Jadi segala sesuatu mengenai produk itu adalah informasi mengenai produk, itu adalah termasuk product knowledge, ya. Kemudian yang menjadi atribut produk tadi sudah disebutkan, ada brand, ya, ada merek. Kalau kita berbicara produk pasti ada merek, ya. Kemudian ada size-nya, ada kualitasnya, bahkan mungkin country of origin, ya, dari mana produk tersebut berasal, ya. Ada fitur, ada harga, dan ada metode pembayaran juga, ya. Kategori produk dan knowledge sendiri ini menurut teori ada 3. Yang pertama adalah subject knowledge, ya. Subject knowledge itu merupakan pengetahuan, seberapa jauh pengetahuan pelanggan mengenai produk-produk yang kita miliki, ya, itu terkait subject knowledge. Yang kedua adalah objektif. Kalau objektif itu lebih kepada seberapa banyak informasi yang diterima oleh pelanggan mengenai produk yang kita miliki. Dan yang ketiga adalah experience based knowledge. Jadi seberapa banyak sih pengalaman mengenai produk dan service yang sudah mereka rasakan, yang sudah mereka nikmati. Nah, itu adalah experience based knowledge. Jadi ada 3 kategori produk dan knowledge, ya. Yang satu subjektif, yang kedua objektif, dan yang ketiga adalah experience based knowledge. Oke. Nah, contoh-contoh product knowledge. Nah, ini tadi disebutkan di awal juga, ada brand, ada size, ya. Kalau size di room division, mungkin itu terkait tadi kamar hotel, ya, Yuda, ya. Yuda dari room division. Ada luas kamar juga masuk, ya. Ya, luas kamar. Luas kamar. Nah, kemudian apa lagi kira-kira? Kalau mengenai size biasanya TV juga berpengaruh sih, Bu. Oh, TV berpengaruh terhadap berapa inci gitu. Oh. Kayak kan itu juga menarik juga kan. Jadi misalnya, standar dan suite berbeda, ya, ukuran TV-nya, ya. iya, Bu. Kadang ya yang ngebedain hotel kita sama hotel lain juga bisa di situ juga salah satunya gitu, Bu. Oke, ya, Dan itu yang pembeda hotel kita dan hotel yang lainnya, ya.
Kemudian product knowledge lainnya adalah ini sudah jelas food and drink menu, ya. Kemudian metode pembayaran, ya. Apakah menerima kredit card ataukah cash, ya, ataukah kalau sekarang zamannya menggunakan QR, ya, atau kris, ya. Kemudian product knowledge staff management, kemudian operational matter-nya, dan bahkan layout of property. Saudara, walaupun Yosef misalnya dia ada di bagian food production, di kitchen, ya, tapi Yosef pun harus tetap tahu mengenai layout property. Di mana kira-kira letak dari pool, ya. Kemudian ballroomnya ada berapa sih? Ya, restorannya ada berapa banyak? Spesialisasi restorannya apa saja? Nah, pengetahuan terhadap properti juga harus mumpuni, ya. Local information, kemudian tour, ya. Transport option. Nah, biasa beberapa hotel juga menyediakan public transport, ya, atau bahkan private option. Atau mungkin kalau tradisional kita menyediakan juga ada yang menyewakan sepeda ontel, atau kalau di Thailand itu ada tuk-tuk, ya. Tuk-tuk. Saudara tahu tuk-tuk, ya? Nah, jadi transport option itu menjadi product knowledge juga. Conference, bahkan shopping and restaurant facilities, ya. Kita juga terkadang harus mengetahui, ya, mall terdekat dari hotel atau shopping center terdekat dari hotel itu ada di mana, ya. Restoran yang misalnya recommended itu selain di dalam hotel ada di mana, sehingga menjadi referensi bagi tamu kita untuk dikunjungi, ya. Bahkan mungkin brand-brand terkenal mereka mau mencari Louis Vuitton atau misalnya Uniqlo dan lain sebagainya, itu saya bisa cari di shopping center mana. Saudara bisa memberikan penjelasannya. Kita sudah ada di halaman terakhir, ya. Tapi sebelum kita tutup, silakan ada pertanyaan yang belum dipahami dari saudara, boleh silakan ditanyakan. Ibu, saya mau nanya. Ditya, ya silakan. Gimana, Dit? Kan Ibu teh di awal menjelaskan tentang staf hotel perlu mengetahui produk, ya Bu, atau pengetahuan produk. Nah, apakah ada kaitannya dengan loyalitas pelanggan, nggak, Bu? Oke, pertanyaannya di awal Ibu menjelaskan bahwa pentingnya staf hotel memiliki pengetahuan produk. Pentingnya. Ya, terus ada kaitannya nggak dengan loyalitas pelanggan? Oke, ya, baik. Pertanyaannya bagus. Terima kasih, Ditya. Ya. Jadi penting bahwa tadi di awal disebutkan bahwa staf harus memiliki pengetahuan produk yang baik, ya. Dengan pengetahuan produk yang baik, dia akan bisa mentransfer informasi yang mereka miliki kepada pelanggan, ya. Jadi sejelas-jelasnya informasi akan disampaikan. Nah, apa yang terjadi apabila informasi tersampaikan? Pelanggan akan merasa interest, tertarik, ya, betul, ya. Akan merasa interest. Nah, setelah ada interest, maka dia akan muncul untuk minat untuk membeli, minat untuk mencoba, ya, bahkan mungkin minat untuk menginap di hotel tersebut, ya. Nah, baru nanti ujung-ujungnya akan pelanggan akan memutuskan, oh ya, saya akan mengambil produk tersebut atau layanan tersebut, ya. Setelah mereka memutuskan untuk mengambil produk dan layanan tersebut, nah, seiring berjalannya waktu, by proses, mereka akan merasakan puas atau tidak puas, ya. Apabila mereka merasakan puas dengan layanan yang diberikan oleh venue, tentunya berujung tadi yang disampaikan oleh Dasa kepada loyalitas, ya. Karena dia puas, dia akan loyal. Pada saat yang akan datang, dia pasti akan melakukan rebuying, melakukan pembelian ulang, pembelian kembali, ya. Jadi dampak dari product knowledge itu akan berujung kepada loyalitas, gitu. Bisa dipahami, gitu, ya? Bisa menjawab, ya? Paham, Bu. Jawabannya memuaskan sekali. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, next pertanyaan satu lagi mungkin, ya? Ada, Bu, mau nanya. Kan dari tadi udah kayak Mohon maaf, dengan ngebahas siapa? product knowledge. Herman. Ya. Oh, Herman, ya. Iya. Kan dari tadi udah ngebahas product knowledge, terus si employee-nya harus paham dan segala macam.
Terus gimana sih Bu caranya buat sharing-sharing gitu, kayak dari perusahaan sharing si product knowledge-nya itu ke karyawan atau ke tamunya itu? Mungkin lebih tepatnya usaha dari perusahaan kepada employee gitu ya mungkin ya, untuk sharing. Boleh. Ya, biar sharing Biar sharing ya. Saudara pernah melakukan internal staff meeting di hotel? Pernah Ya. Pernah ikut ya. Jadi dengan cara mengkondak internal staff meeting, perusahaan mengkondak internal staff meeting itu adalah cara untuk sharing product knowledge. Ya. Jadi yang pertama adalah conduct internal staff meeting. Ya. Atau mungkin selain di internal meeting, pada saat mau memulai kerja, pernahkah ada briefing? Ya, briefing. Nah, briefing ya. Jadi cara kedua adalah dengan briefing. Dimension di briefing ditekankan mengenai produk atau service yang baru tersebut. Ya, selain tadi di internal meeting. Ya. Kemudian bisa juga dengan menggunakan paper based information, dibuat secara tertulis agar semua staf bisa membaca. Ya. Atau tadi dengan memberikan kesempatan untuk menikmati experience service. Ya, tadi seperti ada yang menyampaikan pernah diberikan kesempatan untuk tasting food, pernah diberikan kesempatan untuk menginap, atau bahkan yang ada golfnya mungkin dikasih course golf, ya, atau dikasih kesempatan untuk makan malam di restoran, ya, dan lain sebagainya, atau dikasih kesempatan untuk mencoba fasilitas pool misalnya. Nah, itu dengan cara allow staff experience service. Ya. Jadi cara-cara tersebut mulai dari internal meeting, ya tadi ya, kemudian briefing, ya, dengan membuat secara tertulis dan memberikan kesempatan kepada experience service. Begitu. Ya. Baik, kita sudah ada di penghujung pertemuan, ya. Ibu izin untuk menyimpulkan dulu ya pertemuan kita hari ini, ya. Bahwa kesimpulan dari pertemuan kita hari ini adalah bahwa product knowledge penting untuk dikuasai oleh employee, karena dengan pengetahuan produk kita bisa mendeliver informasi terkait produk dan service yang dimiliki oleh venue, ya. Itu yang pertama ya. Kemudian fokus dari product knowledge itu yang pertama adalah tadi food waiter, ya. Yang keduanya adalah front office staff. Walaupun semua staff sebetulnya memiliki peranan, tapi yang fokus adalah ada pada dua bagian tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana peran dari company untuk mengembangkan atau develop product and service. Yang pertama dengan personal experience, ya. Yang kedua dengan reading, kemudian attending product launch, attending trade event, kemudian bisa berbicara dengan sales representative, bisa mengunjungi supplier, dan lain sebagainya. Kemudian dampak dari product knowledge, nah ini tadi ditanyakan oleh Ditya ya, dampak dari product knowledge itu akan bisa mempengaruhi interest atau minat dari calon pelanggan kita, sehingga mereka tertarik untuk membeli produk dan jasa kita, sehingga mereka berujung kepada memutuskan untuk membeli dan merasakan kepuasan. Bahkan apabila sudah satisfaction, mereka akan loyal, memiliki loyalitas terhadap produk dan service yang kita miliki. Baik, itu saja mungkin ya yang bisa Ibu sampaikan di pertemuan kelima ini mengenai product knowledge ya di mata kuliah penjualan dan promosi hotel internal. Ya, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Terima kasih semua. Siang, Bu. Makasih, Bu. Sehat selalu, Bu. Terima kasih. Ya, Bu. terima Selamat siang. kasih.